Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Pelan. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan keberkahan rezeki yang melimpah. Amin. Di motovlog kali ini, di video kali ini saya mau jalan aja sih, mau ke arah Purwokerto nih ya, dari Pangandaran. Pulang pergi. Jadi kebetulan pengen nganter adik ke Purwokerto lagi, dan untuk perjalanan berangkat ini sepertinya saya sih bakal lewat Cilacap, Kawunganten, terus Jeruk Legi, terus Wangon, Rawalo, Serayu, dan juga nanti sampai di Purwokerto ya. Ikutin perjalanan saya karena nanti saya ada berhenti di beberapa tempat yang mungkin bakal menarik buat teman-teman ya. Ini saya mau ngisi bensin dulu ya, karena ini sebenarnya sih masih banyak. Cuma kalau teman-teman lihat di sini ini masih banyak. Cuma saya emang biasa kalau mau pergi jauh gitu saya reset ya, saya isi full biar tahu nanti konsumsinya berapa. Dan saya ngisi Pertamax ini pertama kali di saat harganya naik ya teman-teman ya. Kita masuk ke sini ke pom Pertamax. Udah saya riset tadi, ngisi mungkin sekitar berapa tadi, 35.000 tuh, berarti cuma ngisi sekitar 2 literan aja sih ya teman-teman ya. Ya karena emang masih ada isinya juga sih. Ini ya, cepat maaf. Jadi kita lanjut jalan lagi ya. 35.000 sekitar 2 liter. Tadinya sih 35.000 itu kan bisa 3 hampir 4 liter ya. Sekarang nggak nyampe. Kita lanjut jalan lagi teman-teman ya. Masih gerimis, jadi ini saya masih pakai kamera 1 aja, dan pakai apa namanya, protective case, jadi mungkin suaranya rada aneh karena saya pakai mic beda, mic eksternal sendiri, nggak pakai apa namanya yang langsung nyambung ke kameranya. Jadi ini start dari nol ya. Kita start dari nol. Kita bakalan jalan. Tadi semalam saya lihat di Google Maps itu rute perjalanan saya itu bakalan 260-270 km ya. Hampir 300 km. Dan kalau motor ini sih sekali ngisi full itu bisa sampai 350-an kilo ya. Dan sekarang kalau ngisi motor ini full itu, sebelumnya 100.000 itu udah full dengan harga Pertamax 12.500. Sekarang 14.500 itu jadi sekitar 110-an ya, sekitar segitulah. 118.000-an. 16.000 rupiah. Kita lanjut jalan lagi. Nah teman-teman, ini kita udah nyampe di daerah Putra Pinggan. Di depan tuh bakalan ada emplak ya, jalur yang berkelok-kelok dan naik turun di Pangandaran. Jadi kayak alas robannya sinilah ya, alas robannya menuju Pangandaran. Kalau untuk full videonya sih saya pernah bikin ya,
Bisa teman-teman cek di kanan atas buat video full jalan ini. Nah, saya sih nggak bakalan bikin video di sini sekarang karena cukup panjang ya, sekitar 15 menitan untuk jalur ini. Nah, di depan tuh udah mulai ya, ini teman-teman lihat itu udah jalan belok ke kiri dan suasananya udah hutan begitu. Nah, kita mulai jalan di Emplak ini. Ini saya bakal sampai nih ya di pertigaan Kali Pucang di depan nanti, jalur persimpangan antara mau ke Jawa Tengah atau ke Jakarta dan Bandung ya. Nah, ini dia di depan persimpangan Kali Pucang. Kita ke kanan karena kita mau ke arah Jawa Tengah ya. Cilacap dan Jawa Tengah belok kanan. Kalau ke Bandung dan Jakarta tadi lurus ya. Dan kita ini nggak lama lagi udah bakalan masuk ke daerah Jawa Tengah karena di depan ini udah ada Sungai Citanduy yang jadi perbatasan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah di daerah sini ya. Nah, ini di jembatannya teman-teman ya. Ini jembatan Citanduy. Airnya lagi hijau. Dan kita udah di Jawa Tengah. Nah, di depannya ada tugu perbatasan ya, kanan kiri ini ya. Kita bakalan jalan terus, nanti kita bakal lewat Kedung Reja, terus Gandrung Mangu, Kampung Anten. Nanti langsung bablas ke Jeruk Legi ya, lewat Hutan Kubang Kangkung. Kalah ya itu ya sama Satria, jauh banget langsung. Nah, salah satu yang unik di jalur ini tuh, jalur dari Pangandaran ke arah Sidoarjo tuh banyak banget tikungan patah kayak gini ya, padahal itu jalan utama, jalur provinsi dan nggak di perbukitan gitu ya. Tapi banyak banget jalur yang belokan-belokan patah kayak gitu. Dan juga nanti banyak kayak semacam tanjakan kecil gitu ya. Jembatan kecil itu karena dia banyak apa namanya tuh, ini kayak di depan itu tuh ya, banyak aliran irigasi sawah ya, jadi banyak banget ini kayak ginian. Nah, di depannya nanti ada satu lagi. Nah, di depan ini ada ini ya, jalan yang banyak patahan-patahan gitu, patahan-patahan jalannya. Nah, kayak gini kerasa banget kalau jalan, kayak banyak polisi tidurnya gitu. Itu nggak tahu kenapa dari zaman dulu nggak pernah dibenerin ini, gini terus. Dan cuma di bagian ini doang, di antara dua saluran irigasi. Selebihnya jalannya bagus. Ini kelihatan yang ini udah diperbaiki ya jalannya, tapi yang tadi nggak tahu kenapa nggak diperbaikin gitu. Nah, ini ada pertigaan ya, jalan tembus ini, semacam arteri gitu kayak jalan lingkar. Kalau lurus itu kita ke Sidoarjo, kalau ke kanan tuh kita bakalan langsung ke Gandrung Mangu, jadi nggak ngelewatin Sidoarjo. Ini cukup motong jalan banget sih, motong waktu, karena kalau lewat Sidoarjo tuh di jalan tadi yang lurus itu jalurnya tuh sempit dan rame di Sidoarjo juga. Ini bisa motong sekitar 10-20 menitan lah. Nah, ini kita udah sampai di jalur antara Kampung Anten ke
Curug Legi ya teman-teman ya. Jadi jalurnya di sini emang naik turun gini, jalannya beton cor-coran, dan ada yang aspal juga kayak gini, dan ada beberapa bagian nanti yang dia tuh di nggak tahu kejatuhan beton apa semen gitu ya, nggak tahu emang di semen sama warga, saya juga kurang tahu. Nah di bagian ini nih, jadi ya ngeri banget ini. Terus di depan ada perlintasan kereta ya, perlintasan kereta, dan kita bakalan langsung masuk ke area hutan Kubang Kangkung. Kalau di sini juga saya udah pernah bikin ya videonya. Dari sepulang saya dari Pantai Menganti, saya bikin video full jalur ini, jalur kelok-kelok naik turun di jalur ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat nih fullnya jalan jalur ini tuh kayak apa, bisa cek di atas ya. Karena ini dulu jalur ini cukup bahaya, cukup rawan, banyak rawan tindak kriminalitas ya kalau malam-malam. Dulu mah masih jarang banget lampu, sekarang ini udah lumayan, udah banyak lampu dan lebih terang nih kayak teman-teman lihat. Kanan kiri ini udah banyak yang ditebangin ya pepohonannya ya, udah diganti dengan tanaman kayak jagung gitu-gitu, jadi dia lebih pendek. Dulu mah lebih rimbun, lebih gelap. Ini kita sebentar lagi bakalan nyampe di pertigaan Jeruk Legi ya teman-teman ya. Ini saya nggak suka banget sebenarnya jalan di belakang truk gini tuh, soalnya jalannya jadi nggak kelihatan. Dan ini ngebul parah, hitam apa truknya. Akhirnya bisa lewat. Nah di depan nanti ada Havana Hills. Havana Hills. Saya belum sempat ke situ. Cuma kalau ngelihat dari apa namanya orang-orang ya, postingannya orang itu kayaknya bakalan harus naik tangga lumayan banyak ya. Jadi agak lumayan mikir-mikir saya kalau mau ke sana ya. Cuman kalau tinggi, kalau banyak tangganya kan lumayan juga capek pasti. Nanti mungkin pulangnya saya nggak bakalan lewat sini ya, saya pulang nggak bakal lewat Kampung Anten sini, tapi bakalan lewat Karangpucung di sana, Sidarja ke sana ya. Karena di sana tuh jalannya lebih sedikit truk, nggak kayak di sini ramai banget sih. Nah ini dia nih Havana Hills ya teman-teman ya. Kita salib dulu mobilnya. Nah di pertigaan Jeruk Legi ini kita belok kiri ya, ke arah Purwokerto. Kalau ke kanan tuh ke arah Cilacap kota ya, ke Jogja juga bisa. Sebenarnya ke Purwokerto pun bisa ya lewat sana ya, cuma jadinya jalannya jauh, lebih jauh. Nah teman-teman, di depan ini persimpangan Wangon ya teman-teman. Kalau kiri itu, kalau ke kiri kita ke arah Banjar, Bandung, Tasik. Kalau lurus kita ke arah Purwokerto, Aji Barang, Tegal. Bisa juga ke tol Trans Jawa ya, lewatnya situ. Tapi kita mau ke kanan. Kita mau ke kanan. Saya mau lewat Serayu. Tadi mau ke kanan ya, tapi nggak bisa. Jadi kita berhenti di sini aja dulu. Karena kalau lewat Turus, lewat Aji Barang itu di depan tuh ada tanjakan yang cukup banyak ininya ya, cukup banyak dilalui oleh kendaraan besar juga, kayak truk, bis gitu-gitu. Jadi
cukup menghambat perjalanan karena jalannya pada pelan-pelan semua. Jadi saya lewat sini aja. Ini kita masuk ke jalan nasional ya, jalan lintas selatan, jalur selatan ke arah ke arah Kebumen Yogyakarta ya teman-teman ya. Nah, nanti kita bakalan misah dari jalur ini tuh di daerah yang namanya Rawalo. Nanti kita dari kita masuk ke Rawalo, terus nanti ke Patik Raja, terus nanti sampai di Purwokerto. Ini kita bakalan nyampe persimpangan Rawalo. Nanti kalau ke arah sebelah kanan, belok kanan tuh ke arah Jogja, sementara lurus tuh ke arah Banyumas, ke arah Purwokerto ya. Banyumas kotanya maksud saya, karena ini juga sebenarnya udah Banyumas dan Purwokerto juga masuk dalam Kabupaten Banyumas ya. Nah, itu dia lampu merah yang di depan itu ya. Di sini kita ambil jalan yang lurus atau belok ke kiri sedikit gitu ya. Dari sini nanti kita bakalan lurus terus, dan gak lama lagi nih kita bakalan disuguhin pemandangan yang cukup bagus, cukup indah, yaitu pemandangan Sungai Serayu ya. Nah, nanti Sungai Serayu ini ada di sebelah kanan saya ya, perjalanan ini. Nanti mungkin pulangnya saya bakalan coba lewat. Jadi ada bendungan ya, bendungan Gerak Serayu. Di situ kita bisa nyebrang kalau motor ya, bisa nyebrang. Nah, nanti saya mau nyoba lewat situ. Nah, kalau jalur sini ya, jalur via Rawalo ini dia karena susur sungai, jadi nggak lewat bukit. Kalau yang tadi dari Wangon itu kan kayak teman-teman lihat di sebelah sana, kanan kiri dari sungai ini kan perbukitan semua ya. Jadi kalau yang tadi lewat Wangon lurus terus itu kata Cibarang, itu tentunya dia bakalan naik ke atas bukit. Nah teman-teman, ini kita udah sampai di persimpangan Tanjung ya, kalau nggak salah namanya, Simpang Tanjung. Kalau ke kiri itu ke arah Cibarang, Tegal, Jakarta. Kalau ke kanan itu ke arah Banyumas, itu jalur arteri ya, jalur lingkar Purwokerto. Sementara kalau lurus ini masuk ke kota Purwokertonya. Jadi ini kita bakal lurus, dan nanti kita bakal jalan ke arah kampus UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. Dan nanti kalau udah, saya bakal jalan pulang, tapi nanti jalannya saya bakalan ke Menara Teratai dulu, terus ke arah Sukawera, baru nanti pulang lewat ke Basen. Kita jalan dulu ini ya, ke UNSUD, Universitas Jenderal Besar Sudirman. Nah ini kita sampai di Simpang Sawangan ya. Kalau ke kiri itu ke arah Aji Barang, ke arah stasiun juga. Kalau kanan ke arah alun-alun. Nah, kita bakalan belok kanan di sini.